Jadi kita melihat isi dari tabelnya ya, untuk solusi yang menggunakan unary relationship ya. Jadi kalau kita menambahkan satu pegawai, nah kita juga menuliskan ID supervisornya. Untuk mencari data siapa supervisornya, kita tidak perlu melihat tabel yang lain. Kalau solusi sebelumnya kan kita harus melihat tabel lain kan ya. Ini pegawai, ini supervisor. Kalau mau melihat supervisornya dari pegawai tertentu, kita harus melihat ke tabel yang lain. Tetapi kalau solusi yang owner ini, supervisornya datanya juga dimasukkan ke tabel yang sama, yaitu tabel pegawai. Ya. Contoh untuk data nomor 1, ya, Yupi Rodia. Siapa supervisornya? Pegawai dengan ID 5. Siapa? Kiki Monica. Ya. Pegawai nomor 2, ya, Linda Larosa. Siapa supervisornya? Yaitu pegawai nomor 6. Pegawai dengan ID 3, Karina Prasetyo. Siapa supervisornya? Pegawai nomor 6. Jadi kita bisa melihat data pegawai sekaligus supervisornya di tabel yang sama. Ya. Nah, di sini untuk data nomor 6 adalah pimpinan puncaknya ya. Jadi dia tidak punya supervisor lagi, tapi dia punya bawahan. Nah, ini merupakan solusi yang lebih bagus ya, ketimbang yang memisahkan antara pegawai dengan supervisor. Nah, hal lain yang kita pelajari di serba-serbi database adalah tentang hal ini, yaitu level pencatatan data. Level pencatatan data. Ya. Jadi ada benda yang dicatat di database hanya sampai level jenis barang. Ya. Ada benda yang dicatat di database itu sampai level item barang. Ya. Contoh ya. Contoh misalnya di perpustakaan. Di perpustakaan itu untuk satu judul buku kadang-kadang perpustakaan itu punya beberapa kopi. Jadi misalnya bukunya Beternak Lele. Lele. Nah, itu punya 3 kopi ya. Kopi pertama, kopi kedua, dan kopi ketiga. Nah, di perpustakaan, setiap judul buku, setiap eksemplar, di sini ada 3 eksemplar, eksemplar 1, 2, dan 3 ya. Setiap eksemplar itu dicatat dan dimasukkan di database. Ya. Jadi buku Peternak Lele itu punya 3 entry di tabel buku. Ya. Untuk eksemplar 1, untuk eksemplar 2, dan untuk eksemplar 3. Nah, kenapa harus dicatat sampai level eksemplar? Jadi kita mencatat sampai level eksemplar itu artinya tiap eksemplar itu dikasih primary key ya, dikasih kode. Nah, untuk mencegah kecurangan ya, mencegah kecurangan. Misalnya gini, ada mahasiswa yang pinjem satu eksemplar, misalnya eksemplar yang dipinjam adalah eksemplar nomor 3. Kemudian bukunya hilang. Bukunya hilang. Terus akhirnya mahasiswa tersebut mengambil, misalnya mencuri eksemplar nomor 1, kemudian dikembalikan ke perpustakaan. Nah, di database-nya perpustakaan, itu kan tercatat bahwa eksemplar nomor 1 berbeda dengan eksemplar nomor 2, berbeda dengan eksemplar nomor 3. Ya, kalau Anda nggak percaya, kalau Anda pinjam buku di perpustakaan, itu di nomor-nomor yang ditempelkan oleh petugas di bagian punggung bukunya,
itu kan ditulis juga eksemplar nomor berapa, ya kan? Nah, seandainya Anda curang menghilangkan yang nomor 3 hilang, Anda nyuri yang nomor 1 dikembalikan, itu pasti ketahuan, ya. Ketika dicek di database, loh, Anda dulu pinjam eksemplar nomor 3, kok mengembalikannya yang eksemplar nomor 1. Sehingga untuk buku itu persewaan buku ya, itu harus ditulis sampai level item barang ya. Jadi per itemnya, per eksemplarnya harus kita tulis sampai level itu ya. Harus disimpan datanya sampai level itu. Ya, eksemplar itu dikasih nomor. Nah, itulah contoh dari pencatatan sampai level item barang ya. Atau misalnya inventaris kampus, inventaris kantor. Ya, inventaris kantor. Misalnya saya pinjam atau menggunakan laptop milik kampus. Ya, laptop milik kampus. Jadi misalnya kampus punya 5 laptop, misalnya Acer Aspire. Nah, jadi ada 5 laptop. Ya. Nah, database inventaris itu harus mencatat per laptop. Nggak boleh dicatat kampus punya laptop 5 biji, nggak boleh. Ya, jadi tiap laptop harus dikasih ID. Ya, jadi ini laptop 1 misalnya, laptop 2. Nah, jadi harus ditempel ya ID-nya itu di laptopnya. Laptop 3, laptop 4, laptop 5. Nah, suatu saat misalnya saya menghilangkan laptop 3. Nah, saya punya ide, gimana kalau saya ambil punya teman saya, terus saya serahkan ke kampus. Ya, saya ambil yang laptop 1, saya serahkan ke kampus. Kan nggak masalah, sama-sama Acer Aspire misalnya. Tapi ketika dicek di database kampus akan ketahuan, loh Pak, dulu Bapak membawa laptop 3 Pak, bukan laptop 1. Jadi ini bukan barang yang dibawa oleh Bapak dulu. Nah, itu akan ketahuan ya. Karena apa? Kita mencatat sampai level per item, per benda untuk laptop ya. Tidak mencatat misalnya saya punya laptop Acer Aspire 5 biji gitu enggak. Tapi per bijinya itu dicatat di database sehingga masuk menjadi 5 baris data. Nah, itu pentingnya pencatatan sampai level item barang ya, sampai level barangnya. Namun ada juga eh, pencatatan itu hanya sampai level jenis barang. Level jenis barang. Contoh apa? Anda misalnya beli di Indomaret, nah, beli Indomie, ya. Kalau Anda perhatikan, misalnya Anda beli Indomie 5, ya, yang di-scan oleh pegawainya itu kan cuma satu aja. Satu mungkin langsung ditulis kuantitinya 5. Tidak satu Indomie di-scan. Jadi misalnya Anda beli Indomie 20 biji, tiap Indomie itu di-scan oleh kasirnya enggak. Di-scan cukup satu kali, kemudian sisanya dihitung, terus tinggal memasukkan jumlahnya. Misalnya jumlahnya 20. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena untuk toko, produk atau barang
itu dicatat hanya sampai level jenis barang. Indomie goreng. Indomie goreng misalnya. Misalnya di Indomaret itu punya 30 biji atau 30 bungkus. Itu tidak dicatat misalnya bungkus 1 dikasih nomor, enggak. Bungkus 2 kasih nomor, tidak ya. Tidak seperti itu. Tetapi hanya dicatat seperti ini. Ya, Indomie goreng 20. Nah, seperti itu aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada Indomie, misalnya ada Anda beli Indomie 5 yang satu ternyata bungkusnya sudah sobek, Anda tinggal bilang aja, Pak, ini bungkusnya sobek, saya tuker ya. Oke, nggak masalah. Ya. Nah, untuk kasus di mana eh, toko, toko, ya, setiap toko itu untuk satu barang dia punya stok beberapa stok. Misalnya Indomie stoknya 20, Sarimi 30. Nah, tiap item barang atau per biji barang itu tidak perlu harus dicatat di database. Nggak perlu harus dikasih ID. Sebab yang penting yang dicatat adalah jenis barang dan jumlahnya. Itu saja. Ya. Nah, Anda harus paham. Ya, harus paham kapan menggunakan pencatatan barang level jenis, kapan mencatat barang sampai level item barang. Ya. Contoh lain, Anda jualan ikan lele, ya. Ikan lele pencatatannya, misalnya Anda punya stok, misalnya 10 kilo, ya 10 kilo. Untuk ikan lele pencatatan Anda apa seperti ini? Lele 10 kg, atau ini alternatifnya ya, setiap lele dikasih nomor, lele 1, lele 2, lele 3, dan seterusnya. Nah, ini kan nggak perlu kan ya. Cukup pencatatannya seperti ini. Jadi hanya sampai level jenis barang. Ya. Kasus lain. Anda punya rental mobil. Rental mobil. Anda punya mobil Innova 2. Mobil Innova 2. Di database-nya apa cukup Anda tulis Innova 2 atau setiap mobil itu dicatat misalnya Innova 1 platnya berapa, Innova 2 platnya berapa. Untuk kasus ini kan Anda harus nyatet sampai level per item barang ya. Nggak boleh Anda cuma nyatet saya punya Innova 2 gitu. Ya hilang Innovanya. Ya. Nah, itu Anda harus bisa membedakan ya kapan Anda mencatat barang sampai level item, kapan Anda mencatat barang sampai level jenis. Nah, ini contoh ERD untuk pencatatan barang sampai level jenis saja ya. Jadi toko buku misalnya. Saya punya buku dengan judul A. Nah, A itu ternyata punya 2 edisi. A edisi 1, A edisi 2. Nah, masing-masing judul edisi itu punya stoknya. Misalnya ini stoknya 10. Ya, ini stoknya 5. Ya. Nah, kalau terjadi penjualan hanya ditulis A edisi 1. Misalnya ada sekolah yang kulak bukunya ya. Dia beli buku A edisi 1, 2, A edisi 2, 2. Nah, itu pencatatannya ya cuma sampai A edisi 1 dia beli 2. A edisi 2 dia beli 2.
eh, 2 eksemplar. Nggak perlu sampai per eksemplarnya ditulis ID-nya ya. Jadi sekolah beli judul buku A edisi 1 dengan ID berapa, buku A edisi 1 ID-nya berapa, nggak perlu. Ya, cukup A edisi 1, 2, A edisi 2, 2, seperti itu.